Koleksi aksi menyelamatkan Indonesia kami ini, seperti yang Pak Haji sampaikan, adalah gerakan moral. Kita punya senjata. Senjata kita juga kami. Kekuatan akal manusia Indonesia. Manusia Indonesia itu adalah santun. Ada kita yang datang, kita sambut dengan baik. Kita lawan kalau apa? Kalau dia bertentangan dengan Pancasila, kita lawan. Selama mereka semuanya untuk menyelamatkan Indonesia, untuk membangun Indonesia, itu adalah sama perjuangan dengan kita, hanya namanya yang beda. Kita tidak perlu pengakuan. Kita tidak perlu pengakuan. Tetapi bukti yang perlu kita lakukan. Bagaimana caranya bukti? Semua yang ada di sini pulang ke rumah, ajak semua masuk kami. Buat kami mahasiswa, buat kami dokter, buat kami perawat, buat kami guru, buat kami petani, buat kami nelayan, buat kami buruh, semua kami. Selanjutnya, yang paling penting bagi tentara adalah moralitas dan semangat juangnya. Ini pun dipaprasin. Begitu saya turun, maka semua yang terbaik dicabut. Kepala Badan Intelijen Strategis, Majen TNI Ilyas, dialah yang menyelesaikan Poso. Silakan diskusi dengan siapapun, siapa yang menyelesaikan Poso. Tetapi dicopot sampai dengan sekarang tanpa jabatan. Komandan Jenderal Kopassus masuk Pangdam 13 Merdeka, dicopot sama sekarang tidak ada jabatan. Dan saya tidak salah menyebutkan orang-orang yang bermasalah menempati jabatan-jabatan strategis. Temui MPR, Gatot Nurmantio bahas kudeta konstitusi pemerintahan Jokowi. Ketua Presidium Koalisi Aksi Penyelamatan Indonesia atau KAMI, Gatot Nurmantio, menyambangi Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Gatot Nurmantio menyatakan sejumlah hal dibahas terkait kondisi dan situasi bangsa akhir-akhir ini. Dia menguraikan bahwa jalannya pemerintahan Joko Widodo telah jauh melenceng dari tujuan negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konstitusi. Jalannya pemerintahan saat ini, menurut Gatot, telah terjadi berbagai penyimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power, menjual pengaruh, dan moral hazard. Hari ini kita menjadi saksi bagaimana praktek pengelolaan negara dijalankan dengan sesuka dan semau-maunya sendiri. Para penyelenggara negara telah meninggalkan semangat dan nilai-nilai dalam mengelola negara yang jujur dan bertanggung jawab. Bahkan mereka terbukti tidak lagi berpegang pada landasan moral, fatson, dan etika, serta tidak taat asas dan melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Kata Gatot saat ditemui pimpinan MPR RI pada Selasa. Selain itu, kata Gatot, sejumlah pelanggaran dalam bernegara terlihat vulgar dan terang-terangan, termasuk ujar mantan Panglima TNI ini, upaya untuk melanggengkan kekuasaan yang dilakukan dalam operasi politik yang terstruktur, sistematis, dan masif untuk menunda pemilu serta menambah masa jabatan presiden hingga 3 periode dari 2 periode yang diamanatkan konstitusi. Jika dilakukan dan terjadi, itu merupakan puncak dari praktek bernegara yang sangat buruk dan mengarah pada bentuk negara fasis, diktator. Dalam hal ini telah terjadi upaya kudeta konstitusi, sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara hari ini dan bagi kelangsungan masa depan bangsa dan negara tercinta ini di masa mendatang. Demikian kata Gatot. Sementara HNW menuturkan, pertemuan dirinya dengan kami juga membahas mengenai presidensial threshold 20%. Ia menyebut baik komitmen kami mengawal ketentuan konstitusi.
Tadi secara prinsip, mereka menyampaikan tentang presidensial threshold dan secara prinsip kami menyampaikan apresiasi terhadap komitmen kita melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar, melaksanakan Pancasila, reformasi, melaksanakan Undang-Undang Negara. Tentu semuanya juga terbawa, kata HNW. Berikut 7 poin kudeta konstitusi yang disampaikan kami. 1. Mendesak dan meminta kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPR RI untuk lebih terbuka dalam menyerap aspirasi rakyat, serta meneruskan kepada lembaga-lembaga lainnya yang berkompeten. 2. Mendesak dan meminta kepada MPR RI untuk bersikap keras dan tegas kepada pemerintah agar hukum ditegakkan tanpa tebang pilih. Konstitusi menegaskan Indonesia adalah negara hukum, yang mana berarti setiap orang mempunyai kedudukan sama di muka hukum. Karena itu pejabat negara yang terindikasi melanggar hukum termasuk dalam kasus-kasus vaksin atau PCR, CPO atau minyak goreng, pembentukan Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang IKN, penundaan pemilu, dan lain-lain harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Mendorong MPR RI untuk bersikap keras dengan mendesak kepada Presiden agar bertindak cepat dan tegas untuk memberhentikan para anasir makar konstitusi dari jabatannya, serta diberikan sanksi yang sepadan untuk mencegah agar tidak terulang kembali kejadian yang sama di masa yang akan datang. Mendesak MPR RI untuk segera bertindak cepat dengan meminta pemerintah untuk menghentikan melaksanakan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang disahkan super cepat, juga harus segera dibatalkan. Undang-Undang IKN yang dibentuk dengan melanggar proses pembentukan undang-undang dan konstitusi, serta tercium hanya untuk menciptakan proyek oligarki daripada untuk kepentingan nasional atau masyarakat luas atau negara. Proyek IKN dipaksakan di tengah minimnya minat investor. Sedangkan dari sudut keuangan negara yang syarat hutang dan terus defisit, Indonesia tidak dalam posisi untuk dapat membangun mega proyek pembangunan IKN dari APBN. Yang keempat, mendorong kepada MPR RI untuk segera dapat mengambil peran sesuai tugas dan fungsi konstitusionalnya guna terciptanya kondisi ke arah terjadinya perbaikan dan proses menuju sidang umum MPR RI guna mengevaluasi kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini, sangat penting untuk meminta pertanggungjawaban kepada Presiden dan Wakil Presiden atas berbagai bentuk penyelewengan, penyimpangan dan pelanggaran konstitusi sebagai penyelenggaraan negara, sekaligus untuk menegakkan marwah MPR RI.